Selamat pagi, salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian, dan selamat hari Minggu. Kita kembali akan beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan semua umat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian berikut ini. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita dalam ibadah pagi ini datangnya dari pihak Tuhan Khalik alam semesta, Tuhan yang setia di dalam memelihara kita selaku perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan salam sejahtera dari Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita lanjut memuliakan Tuhan dari nyanyian berikut ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Tuhan pada hari Minggu ini. Kami sudah berada di hadapan-Mu untuk beribadah, menyembah, memuliakan Engkau, mendengarkan firman-Mu, tetapi kami sadar bahwa hari-hari hidup yang telah kami lalui, khususnya sepekan yang telah berlalu, di dalamnya ada dosa kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Kami mohon Engkau mengampuni kami, kuduskan kami semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Dengarkanlah berita anugerah pengampunan dosa dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Mari kita sambut berita anugerah itu dengan menyanyikan nyanyian berikut ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya. Kita kembali mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli yang berbunyi sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita respon pengakuan iman itu dengan menyanyikan nyanyian berikut ini. Semua
jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca, mendengar, mempelajari dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Tiba saatnya kami akan membaca, mendengar dan mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami pada hari ini. Dan biarlah firman yang telah kami dengar dan kami mengerti itu boleh menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kami, senantiasa menjadi bahan perenungan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sejauh yang Tuhan perkenankan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mempunyai firman, kami berdoa kepada-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab, kitab suci pada hari Minggu ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7, Matius 7 ayat 24 sampai dengan 27. Ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi tiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Amin. Kata Tuhan Yesus, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan senantiasa memelihara itu dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan itu dengan menyanyikan nyanyian berikut ini.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kembali saya mengucapkan salam sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu di tempat kediaman atau dimanapun saudara berada pada hari ini. Allah mengaruniakan hidup kepada kita bukan sebatas tujuan supaya kita hidup secara biologis saja, secara alami saja. Tetapi yang terutama, saudara-saudara, Allah menghendaki supaya melalui kehidupan kita menyatakan pengabdian kepada Allah. Karena itu, saudara-saudara, apapun yang kita lakukan untuk kehidupan ini, atas kehidupan ini, di dalam dan melalui kehidupan kita sehari-hari, sepanjang jalan hidup kita melakukan semuanya itu karena kita mau menyatakan pengabdian kita kepada Allah. Kita mau mempermuliakan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua dalam sepanjang jalan hidup kita selalu berpikir dan berkehendak, bercita-cita, bahkan mau bergumul dan berjuang untuk mewujudkan kehidupan atau masa depan hidup yang baik. Masa depan anak-anak, rumah tangga, keluarga, masyarakat bangsa kita yang kokoh, yang kuat, yang teguh berdiri, yang bermakna, yang berbuah, yang menjadi berkat bagi semua orang. Kita punya harapan ideal seperti itu sebagai orang percaya. Dan memang seperti itulah kehendak Allah bagi kita, bahwa melalui hidup dan kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita mau mengabdi kepada Allah, dan Allah memperkenankan kita untuk menikmati kehidupan itu, menikmati segala berkat-berkat kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Itulah sebabnya, saudara-saudara, dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita, dalam keseharian kita terus-menerus melakukan aktivitas hidup dan kehidupan. Kita berkegiatan, kita melakukan pekerjaan dengan motivasi dan tujuan supaya melalui semuanya itu hidup kita menjadi baik, hidup kita menjadi keberkatan, hidup kita terbangun, mengalami kemajuan, bertumbuh, berkembang, kita punya masa depan yang baik. Namun dalam kenyataannya, saudara-saudara, tidak sedikit orang yang tidak mengalami kehidupan yang ideal seperti itu. Ada banyak orang yang sepanjang hidupnya telah bekerja keras, berjuang, membanting tulang, mengorbankan banyak hal, tetapi apa yang dikerjakannya itu, apa yang dilakukannya itu, apa yang diperbuatnya itu dalam rancangan bahwa ia mau membangun masa depannya, ternyata di kemudian hari justru mengalami kehancuran. Padahal di awalnya sudah ada cita-cita,
Ada keinginan, ada kehendak, ada semangat, ada optimisme bahwa mereka mau membangun masa depan hidup yang kokoh kuat, tetapi ternyata bangunan masa depan itu menjadi hancur. Pertanyaannya, di mana persoalannya? Mengapa seperti itu? Firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara, yang kita baca dan dengarkan, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang banyak yang mengikut Dia, mau menjelaskan dan menegaskan kepada kita semua bahwa masa depan hidup yang kita bangun itu, atau bangunan masa depan kita yang kita rancang atau sedang kerjakan atau sedang upayakan sekarang ini, haruslah dibangun di atas landasan atau pondasi kebenaran, di atas batu karang kebenaran yang teguh. Mengapa harus seperti itu, saudara-saudara? Mengapa kita harus membangun hidup dan kehidupan kita, masa depan hidup kita, rumah tangga kita, keluarga kita, generasi muda kita di atas dasar kebenaran? Karena memang Allah menghendaki kita menjalani hidup dan kehidupan seperti itu. Bahwa firman Allah, bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan ini. Karena itu segala sesuatu yang kita perjuangkan dalam kerangka kita membangun masa depan kita selalu harus diletakkan di atas pondasi kebenaran. Kita punya pengalaman. Kita punya pengalaman yang cukup bahwa hidup dan kehidupan yang kita jalani ini bukanlah hidup dan kehidupan yang tanpa cobaan, tanpa gangguan, tanpa hambatan, tanpa resiko yang berbahaya. Ada terpaan-terpaan badai persoalan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Nah, kalau kita tidak membangun kehidupan kita, kehidupan rumah tangga kita, masa depan kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan, di atas pondasi batu kebenaran yang kuat itu, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita bangun, mungkin sesaat terlihat berdiri, terbangun, kelihatan sukses, tetapi kemudian kalau memang dasarnya bukan kebenaran, maka semua itu akan menjadi hancur, akan goyah, akan oleng, lalu rusak. Bahkan kata Tuhan Yesus, kerusakannya sangat hebat. Ya, kita bisa mengamati, mencermati bagaimana orang-orang di sekitar kita membangun kehidupannya di atas landasan dasar yang bukan kebenaran. Ada orang yang membangun bisnisnya, usahanya hanya dalam pertimbangan, hanya dalam semangat motivasi mendapatkan untung, mendapatkan laba. Persoalan metode bagaimana mendapatkan laba itu, entah dengan cara yang jujur atau curang, itu bukan soal. Banyak yang seperti itu. Banyak orang yang tidak jujur, tidak profesional, tidak bertanggung jawab dalam melakukan kegiatan-kegiatan usahanya. Yang penting kata mereka, kita dapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya memang sesaat kelihatan sukses, kelihatan berhasil, ada uang yang banyak, ada harta yang melimpah, dikenal sebagai orang yang kaya, orang yang hebat. Tetapi sejarah kehidupan kita, kenyataan kehidupan kita
memberi pelajaran kepada kita bahwa semua orang yang seperti itu pada akhirnya, pada ujungnya hidupnya menjadi hancur. Ada yang karena menipu dapat keuntungan lalu dipenjarakan. Ada yang memperdayai sesamanya. Ada yang berbuat curang, memang untung, tetapi kemudian mengalami malapetaka. Ada orang yang membangun karir politiknya hanya dengan motivasi dan semangat kekuasaan belaka. Monopoli kekuasaan. Bukan dalam kerangka pengabdian kepada masyarakat. Bukan dalam kerangka membangun kehidupan atau membangun sistem pemerintahan yang baik. Tetapi semata-mata karena kekuasaan. Yang penting berkuasa. Apapun caranya, kekuasaan harus menjadi milik kita, milik kami. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, banyak orang yang melakukan kejahatan-kejahatan terhadap demokrasi. Banyak orang yang ikut serta berkompetisi dalam hajatan-hajatan politik, dalam pemilu, dalam pilkada, dalam pilwalkot, seperti misalnya yang akan kita hadapi pada bulan Desember, dengan cara-cara yang curang. Ada niat-niat yang jahat untuk mendapatkan kekuasaan. Karena cemburu, karena iri hati, dengan popularitas orang yang baik, dengan elektabilitas orang yang baik, akhirnya berusaha untuk berbuat jahat. Ya, kita mendengar biasa di tengah-tengah masyarakat ada istilah menjegal, mengganjal. Dicarikan jalan supaya orang itu tergelincir, tidak jadi maju, ya, kehilangan partai dan lain-lain sebagainya. Bahkan pada hari H, pada saat berlangsung pesta demokrasi itu, pemungutan suara itu, di situ juga terlihat betapa kecurangan itu sangat luar biasa. Praktek money politik kelihatannya sudah menjadi sesuatu yang dikulturkan. Bahkan tidak sedikit warga masyarakat yang sudah terperangkap dalam jebakan-jebakan pragmatisme seperti itu. Kalau ada uangnya kita pilih, kalau tidak ada uangnya kita tidak pilih. Ada orang yang membangun kehidupannya seperti itu. Demikian juga dengan orang-orang yang hanya mau mencari popularitas, mencari pujian, ya, supaya namanya menjadi tersohor, namanya menjadi baik, dia sendiri yang dihormati, dihargai, lalu ia berusaha untuk menjelek-jelekkan orang lain, melahirkan hoaks untuk menghancurkan nama baik orang lain, citra orang lain. Padahal dia sendiri adalah orang yang sesungguhnya orang yang jahat, orang yang buruk. Itu contoh, itu bukti-bukti nyata bahwa tidak semua orang membangun hidupnya, membangun masa depan hidupnya di atas landasan kebenaran firman Tuhan. Kelihatan terbangun, tetapi kelak kemudian bangunan masa depan itu menjadi goyah, oleng, roboh dan hancur. Nah, Tuhan Yesus melalui firman Tuhan pada hari ini saudara-saudara mau mengajar kita, memotivasi kita bahwa kehidupan kita di muka bumi ini, di dunia ini, benar-benar harus di-manage, harus dikelola berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bangunan masa depan kehidupan kita harus diletakkan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, sekalipun itu sulit, sekalipun itu sukar, sekalipun itu kita harus berkorban, sekalipun itu kita harus menderita, kerjakanlah semuanya itu, bangunlah semuanya itu
di atas landasan kebenaran firman Tuhan. Karena kalau dibangun di atas landasan kebenaran firman Tuhan, sekalipun ada badai, ada terpaan badai-badai persoalan hidup, kehidupan kita akan tetap berdiri tegak, tidak akan goyah, tidak akan oleng. Ini yang harus selalu menjadi bahan perenungan gereja, bahan perenungan orang-orang percaya dalam membangun kehidupannya. Jangan kita membangun sesuatu yang sia-sia, yang sesaat kelihatannya enak, kelihatannya nyaman, kelihatannya menggembirakan, tetapi kemudian membawa kita kepada duka cita yang berkepanjangan. Tentu kita tidak mau mengalami perjalanan kehidupan seperti itu. Tentu kita semua punya harapan ideal bahwa masa depan kita yang kita persiapkan sekarang ini, yang kita bangun sekarang ini adalah masa depan yang akan berdiri kokoh, tegak, sekalipun ada tantangan, sekalipun ada terpaan-terpaan persoalan. Masa depan, bangunan masa depan itu akan tetap berdiri kokoh. Kehidupan masa datang kita akan keberkatan. Hidup kita akan berbuah. Hidup kita akan bermakna. Hidup kita penuh dengan pengabdian. Tuhan memberkati segala pekerjaan kita, usaha kita, aktivitas kehidupan kita, perjuangan-perjuangan hidup kita. Karena itu bangunlah semuanya itu di atas landasan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tiba saatnya kita kembali menyatakan syukur kita, persembahan kita. Mari kita nyatakan itu dengan penuh keikhlasan, ketulusan, diiringi dengan nyanyian berikut ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur pada hari ini kami boleh kembali menghadap Engkau beribadah, menyembah, memuliakan nama-Mu, bersekutu dengan Tuhan dan dengan semua orang percaya dimanapun berada. Berkati ibadah kami, sembahyang kami, puji-pujian kami, firman-Mu yang baru saja kami dengar, supaya senantiasa menjadi bahan perenungan, pertimbangan bagi kami dalam mengambil keputusan-keputusan hidup tentang apa yang kami kerjakan, kami lakukan untuk membangun masa depan kehidupan kami. Kuatkan kami ya Tuhan, supaya kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Kami bersyukur bersama-sama dengan semua warga jemaat yang berulang tahun. Tuhan berkati bahagia mereka, sukacita mereka. Bahkan bersama dengan keluarga-Mu, keluarga hamba-Mu Bapak Matius ini, yang boleh menyelesaikan pekerjaan pembangunan renovasi rumah
Tuhan berkati sukacita keluarga dan berkati rumah kediaman itu. Bahkan segala syukur pujian kami kepadamu ketika kami mengingat perbuatan-perbuatan kasih sayang Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Dan karena itu kami bergembira. Berkati sukacita itu ya Tuhan. Bapa kami yang di surga, pagi ini kembali kami datang berdoa untuk warga jemaat-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa untuk kekasih kami Bapak YB Pamuso, Bapak Roy Rustam, Bapak dan Ibu Rapang, Ibu Yuni Mangin, anak kekasih kami Arjen Roben, Ibu Yuliana Lande, Bapak Yebe Lande, orang tua kekasih kami Bapak dan Ibu Tang Dilallo, Bapak M Tang Diunggah, kekasih kami putri dari Bapak Lukas Sampe, Mama Nesar, orang tua dari Bapak Angga. Terlebih lagi kami berdoa secara khusus untuk kekasih kami Ibu Lukas Sapa yang beberapa hari yang lalu mengalami musibah, terjatuh. Tuhan tolong, Tuhan berkati supaya boleh mengalami keadaan yang baik. Pun kekasih kami Bapak Oktavianus Palintin yang masih terus menjalani perawatan. Tuhan berkati saudara kekasih kami. Orang tua kekasih kami Bapak dan Ibu Daniel Kana. Keluarga kekasih Bapak John Pagalla. Dan semua sanak saudara, warga jemaat, rumpun keluarga yang tengah bergumul dengan penyakit mereka masing-masing atau kelemahan tubuh karena faktor ketuaan. Tuhan tolong, Tuhan hiburkan. Demikian kami berdoa untuk saudara-saudara kekasih kami yang masih sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit atau di tempat-tempat isolasi karena terpapar virus corona. Tuhan kuatkan dan sembuhkan mereka masing-masing. Peliharakan dan berkati saudara-saudara kekasih kami di Luhut Utara yang mengalami kondisi yang buruk karena bencana alam. Tuhan tolong hadir dan menguatkan mereka semuanya. Kami serahkan kehidupan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, termasuk gereja Protestan Indonesia Luhut. Berkati kami semua selaku hamba-hamba Tuhan yang bekerja pada segala aras, pada tingkat sinodal, klasis, dan jemaat-jemaat. Bapa kami yang di surga, kami berdoa secara khusus untuk kota Madya Makassar ini, bersama-sama dengan semua kota-kota dan kabupaten lainnya yang akan menghadapi pesta demokrasi pilkada pilwalkot. Tuhan berkati. Berkati semua pihak yang terkait, penyelenggara pesta demokrasi supaya boleh bekerja secara bertanggung jawab. Persiapkan semua kontestan yang baik. Kami percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau mengetahui wakil Tuhan yang terbaik bagi kami di muka bumi ini, di kota kami masing-masing. Terima kasih ya Bapa di surga atas kesempatan pada hari ini untuk beribadah bersyukur, menyembah Engkau. Berkati persembahan syukur jemaat-Mu, pemberian kami, tanda kemurahan kami. Kami serahkan kehidupan jemaat-Mu di tengah-tengah keluarga mereka masing-masing. Anak-anak kami yang sedang dalam masa pertumbuhan pendidikan, sedang mencari pekerjaan kemanapun mereka pergi dan berada. Mereka yang berjuang bekerja di perantauan, di kampung halaman atau di tempat-tempat lain, Tuhan memberkati mereka semuanya. Karuniakan ketekunan semangat dalam menjalani kehidupan ini. Sepenuhnya kehidupan kami sepanjang pekan, Tuhan peliharakan dan lindungi. Setelah kami beribadah pada hari ini, Tuhan, kami akan menjalani kehidupan keseharian kami selanjutnya pada hari ini dan seterusnya ke depan. Dan biarlah khususnya pada hari Minggu ini,
kami boleh menikmati hari peristirahatan ini. Hari yang telah dikuduskan ini sebagai hari yang bersukacita, berbahagia bagi kami. Sempurnakan doa, syukur, permohonan kami, harapan-harapan kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan nyanyian berikut ini. Saudara-saudara, jalanilah kehidupanmu dalam damai sejahtera Tuhan, peliharalah firman-Nya, dan akhirnya terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, seluruh umat Tuhan dimanapun berada, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita saudara-saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Mari kita nyanyikan nyanyian berikut ini.